Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Ulia Putri dengan NIM 64220818. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami tentang pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen pada produk Indomie goreng di kalangan mahasiswa. Dan di sini kelompok kami sudah mendapatkan data responden sebanyak 63 data responden. Lalu data ini kita masukkan ke dalam SPSS ya. Saya sudah masukkan ke dalam SPSS. Pada variabel view-nya ini untuk namanya itu ada X1, X1.1, X2.2, X1.3, X1.4, X1.5, X2.2, X2.3, X2.4, dan Y1, 2, 3, 4, 5, dan total X1, total X2, Y, dan XY. Lalu pada measure-nya ini kita ganti semua di nominal dan totalnya ini kita ganti measure-nya di scale. Lalu yang pertama-tama kita akan mencari uji validitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas itu proses untuk mengevaluasi seberapa tepat suatu alat ukur seperti kuesioner atau tes, mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain itu, uji validitas memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar menangkap konsep atau variabel yang ingin diteliti. Lalu kita masuk lagi ke dalam SPSS-nya, kita analyze, correlate, terus bivariate. Untuk semua ini kita pindahkan ke bagian variabel, lalu oke. Dan di sini kita sudah dapat untuk variabel untuk validitas, untuk uji validitas. Lalu di sini saya sudah mengumpulkan semua R hitung dan R tabelnya. Jadi R hitung yang kami dapat itu ada 0,758, 0,632, 0,538, 0,59, 0,740, 0,834, 0,763, dan selanjutnya. Dan untuk keterangan ini valid karena pada hasil pada hasil uji ini kita lihat di total XY. Bisa dikatakan valid itu kita lihat ada bintang 2-nya. Kalau misalnya tidak valid itu tidak ada bintangnya. Lalu lalu kita simpulkan ini jadi uji validitas menunjukkan bahwa data itu sudah valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. R tabelnya yaitu 0,2441. Lalu untuk yang kedua, uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Adalah metode untuk mengukur konsistensi atau keandalan suatu alat ukur seperti kuesioner dalam menghasilkan data yang sama jika digunakan berulang kali pada objek yang sama. Dengan kata lain, uji reliabilitas itu bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran tidak hanya akurat pada satu waktu, tetapi juga dapat diandalkan untuk pengukuran di masa depan atau oleh peneliti lain. Lalu kita kembali lagi ke SPSS-nya, kita ke analyze, kita ke scale, masuk ke reliability analysis. Lalu ini saya sudah memindahkan untuk ke kolom yang sebelah kanan itu hanya total X1, total X2, dan total Y. Lalu kita oke. Dan di sini saya sudah dapat hasilnya. Ini kita copy, kita pindahkan ke Word ya. Ini saya sudah pindahkan. Jadi, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,60. Yaitu saya sudah dapat Cronbach alfanya itu 0,825 yang berarti reliable. Lalu untuk yang ketiga, saya akan mencari uji korelasi. Apa itu uji korelasi?
metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Secara sederhananya, uji korelasi ini membantu menentukan seberapa erat hubungan dua variabel, apakah hubungannya positif searah atau negatif yang berlawanan arah. Lalu kita masuk ke dalam datanya, kita analyze, lalu kita ke regression, masuk ke linear. Dan di sini untuk independennya itu kita masukkan total X1 dan masukkan total X2. Dan untuk yang dependennya kita masukkan total Y. Lalu pada bagian statistik ini kita mencentang estimate, lalu di sebelah sininya kita centang semuanya, lalu continue. Lalu bagian plots-nya ini, Z-pred ini kita masukkan ke X, S-receipt ini kita masukkan ke Y. Continue. Lalu kita oke. Di sini saya sudah dapat hasilnya. Untuk decorrelation ini kita copy, kita masukkan ke dalam Word dan hasilnya ini. Jadi diketahui itu X1-nya itu kualitas produk, X2-nya itu harga, Y-nya itu kepuasan konsumen. Jadi hipotesis korelasi satunya itu H1 ada hubungan antara variabel kualitas produk atau X1 dan variabel konsumen atau Y. Dan H0-nya tidak ada hubungan antara variabel kualitas produk, X1 dan variabel konsumen Y. Jadi X1-nya sama dengan R hitungnya 0,650, 6,50 dari total Y. Ini lebih besar dari R tabel 0,2816, yang artinya H1 diterima, H0 ditolak. Jadi untuk kesimpulannya ada hubungan antara variabel kualitas produk X1 dan variabel konsumen. Dan hipotesis korelasi yang kedua, H1 sama dengan ada hubungannya antara variabel harga X2 dan variabel konsumen Y. H0-nya tidak ada hubungan antara variabel harga X2 dan variabel konsumen Y. X2-nya itu R hitungnya itu 0,481 lebih besar dari R tabel yaitu 0,2816. Yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Untuk kesimpulannya ada hubungan antara variabel harga X2 dan variabel konsumen Y. Lalu selanjutnya ke uji regresi. Uji regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Dengan satu variabel dependen, variabel terikat, tujuannya adalah untuk memodelkan, memprediksi, dan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jadi untuk hasil data ini kita dapat dari SPSS yang sebelumnya, G parsial T, Y sama dengan 6,5502 ditambah 0,697 X1 ditambah 0,027 X2, yaitu persamaan regresi. Untuk 6,502 ini kita dapat dari konstan yang B ini. Dan selanjutnya total X1 dapat dari yang 697 ini, 0,027 dari kolom B ini. Dan hipotesis pertamanya itu H1 itu ada pengaruh antara variabel kualitas produk X1 dan variabel konsumen Y. H0-nya tidak ada pengaruh antara variabel kualitas produk X1 dan variabel konsumen Y. Untuk terhitungnya 2,252 lebih besar dari T tabel 1,680, yang artinya itu H1 diterima, H0 ditolak. Untuk kesimpulannya, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk hipotesis yang kedua, H1 itu ada pengaruh antara variabel kualitas produk X1 dan variabel konsumen Y. H0-nya tidak ada pengaruh antara variabel kualitas produk X1 dan variabel konsumen Y. Dan T hitungnya yaitu 0,135 lebih besar dari T tabelnya 1,680, yang artinya H1-nya ditolak, H0-nya diterima. Dengan kesimpulan, X2-nya tidak terpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu
uji simultan F ini kita dapat hasil hasil ini dari SPSS yang sebelumnya dengan kesimpulan hipotesis X1, X2, F hitung 16,513 lebih besar dari 3,13 F tabel. Untuk F hitungnya lebih besar dari F tabel yang artinya H1 diterima, H0 ditolak. Untuk kesimpulannya ada pengaruh antara kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. Lalu, kita akan mencari uji koefisien determinasi. Apa itu uji koefisien determinasi? Adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi cocok dengan data yang diamati. Secara sederhana, uji ini mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai ini berkisar antara 0 hingga 1 dan semakin tinggi nilainya mendekati 1, semakin baik model tersebut dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Lalu kita dapat hasilnya dari hasil SPSS yang tadi dengan perhitungan D sama dengan R2 dikali 100%. D-nya itu 0,423 dikali 100% sama dengan 42,3%. Dan R square ini kita dapat dari sini, dari hasil yang SPSS kita tadi, R square sudah diketahui 0,423. Baik, sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.